Risma Tabipun. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang negosiasi ya. Negosiasi ini berkaitan dengan materi kalau kita ada konflik maka kita bernegosiasi. Harapannya dari perkuliahan ini kalian mampu bernegosiasi dengan baik. Untuk itu mari sama-sama kita simak video pembelajaran kali ini. Negosiasi bisnis ya, materinya negosiasi bisnis. Pengertian negosiasi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi artinya proses tawar-menawar ya. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Kemudian biasanya negosiasi dilakukan apabila ada konflik antar perusahaan dengan pelaku bisnisnya. Tidak selamanya negosiasi ada konflik ya, cuman ada sesuatu yang ingin disepakati. Konflik merupakan ketidaksepakatan yang dapat disebabkan oleh alokasi sumber daya yang langka. Kemudian pengertian konflik adalah ketidaksepakatan yang dapat disebabkan oleh alokasi sumber daya yang langka atau pertentangan yang menyangkut sasaran, nilai, dan sebagainya. Dapat terjadi pada tingkat antar pribadi atau organisasi. Berbagai situasi konflik meliputi ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak atau lebih. Artinya apa yang diinginkan oleh satu pihak selalu merupakan apa yang dikehendaki oleh pihak lain ya. Jadi karena ada satu hal diperebutkan maka terjadilah konflik. Kemudian konflik juga bisa terjadi karena tidak adanya peraturan yang pasti atau prosedur yang tepat untuk menyelesaikan konflik, atau pihak-pihak tersebut memilih untuk bertindak di luar peraturan atau prosedur untuk menemukan sendiri terhadap. Nah itu ya. Jadi ada peraturan cuman berusaha untuk menyelesaikan sendiri, akhirnya timbul konflik. Semua pihak sekurang-kurangnya pada suatu saat lebih suka mencari persetujuan daripada pertentangan secara terbuka. Menyerah pada salah satu pihak, memutuskan hubungan secara permanen, atau membawa perselisihan mereka kepada pemegang wewenang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pemecahannya. Ya, berbagai situasi konflik yang ada. Kemudian faktor penting dalam negosiasi. 1. Ada pihak-pihak yang terlibat kepentingan mereka saling tergantung ya. Jadi kalau pihak-pihak yang terlibat tidak ikut, ngapain jadi bernegosiasi? Sejauh mana kepercayaan atau kecurigaan di antara pihak bersangkutan? Harus kita tahu dulu sejauh mana kepercayaan atau kecurigaan di antara pihak yang bersangkutan. Kemudian kemampuan setiap pihak untuk berkomunikasi dengan jelas dan membujuk atau memaksa pihak lain menerima pandangan mereka. Kepribadian dan keganjilan orang-orang yang benar-benar terlihat, sasaran dan kepentingan pihak-pihak terlibat. Kemudian sasaran dari kebanyakan negosiasi adalah mencapai suatu persetujuan. Oleh karena itu, dua hal penting dan diperlukan dalam bernegosiasi adalah komunikasi yang jelas dan komunikasi yang persuasif atau membujuk gitu ya, jelas yang ingin disampaikan dan tidak berupa paksaan namun persuasif. Catatan-catatan penting dalam melakukan negosiasi, jangan menegosiasikan hal yang tidak dapat dinegosiasikan ya. Jadi kalau sudah benar-benar sesuai aturan yang ada aturan itu kalau kita mau harus dilanggar tuh nggak bisa ya. Jadi jangan menegosiasikan hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Kemudian tidak boleh melanggar prosedur perusahaan, organisasi yang penting. Tetap perusahaan sudah jelas. Situasi-situasi di mana persetujuan dua pihak mengabaikan kepentingan sah dari pihak ketiga, gitu ya. Kemudian yang kelima, negosiasi dilakukan untuk mencari alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dengan tidak melanggar hal-hal yang disebutkan di awal. Pedoman dalam bernegosiasi mempunyai tujuan yang sudah ditentukan dan jelas mengenai setiap hal yang akan disetujui melalui tawar-menawar dan memahami konteks tujuan tadi ditetapkan. Tidak tergesa-gesa, kalau ragu, adakan pertemuan tertutup dengan anggota sendiri. Kemudian sebelum bernegosiasi, buat persiapan yang baik dengan data pendukung yang kuat untuk tujuan yang telah ditentukan. Pertahankan fleksibilitas dalam posisi Anda. Cari
faktor yang diinginkan oleh pihak lain. Kemudian jangan sampai macet ya, setelah negosiasi jangan sampai macet. Bila tidak ada kemajuan mengenai hal-hal tertentu, lanjutkan dengan hal yang lain dan kembali ke hal yang tadi, kemudian bangun momentum untuk mencapai persetujuan dalam bernegosiasi. Kemudian hargai pentingnya penyelamatan menghargai pihak lain ya. Jadilah pendengar yang baik, jadi dalam bernegosiasi tidak mencari menang sendiri tapi mencari penyelesaian. Ciptakan reputasi yang menjadi orang yang adil tapi tegas ya, tidak mau sendiri dan tidak menang sendiri. Kendalikan emosi, tidak boleh terlihat marah gitu ya, menguasai forum. Kemudian pastikan ketika kita melanjutkan setiap langkah tawar-menawar bahwa Anda mengetahui dengan baik hubungannya dengan semua langkah yang lain. Bandingkan setiap langkah terhadap tujuan Anda. Perhatikan baik-baik penggunaan kata dari setiap bagian yang dinegosiasikan. Ingat bahwa negosiasi secara wajar merupakan proses kompromi. Belajar untuk memahami orang mungkin akan Anda gunakan selama proses negosiasi. Pertimbangkan dampak negosiasi saat ini pada masa mendatang. Kemudian persiapan untuk bernegosiasi harus memperhatikan satu, orang yang terlibat. Kita harus mengetahui dengan siapa kita bernegosiasi, apakah perorangan atau kelompok, apakah juga mereka termasuk yang dapat mengambil keputusan. Kemudian, sasaran untuk bernegosiasi. Kita harus tahu apa yang menjadi sasaran pokok, ya. Dalam hal ini harus mengetahui pertemuan sebenarnya, sikap kita dalam bernegosiasi ya. Sikap dalam negosiasi, sikap dan tingkah laku harus dijaga agar tetap harmonis. Itu yang pentingnya. Jadi siapa aja yang terlibat dan apa yang mau dinegosiasikan. Jangan kita mau negosiasi tapi kita nggak tahu materinya apa, mau perjuangkan apa gitu. Jadi kalau kita ingin bernegosiasi akan selalu yakin dulu dengan apa yang akan kita perjuangkan. Dalam tahap pelaksanaan negosiasi, hendaknya kedua belah pihak itu jangan sampai mau mengungguli ya pihak lain. Jadi ketika kita niatan mau negosiasi itu jangan gue harus dapat ini nih, gue harus menang nih, nggak bisa seperti itu. Saya harus menang, saya harus mendapatkan ambisi, nggak bisa. Harus lihat iklim atau situasi yang berkembang saat negosiasi berlangsung dan kita harus mampu menyesuaikan diri ya. Jadi kita ambil win-win solution. Jadi semuanya mendapatkan keuntungan dan manfaat dari negosiasi ini gitu ya. Itu dalam pelaksanaan negosiasi. Tahapan-tahapan dalam bernegosiasi, pada dasarnya negosiasi ini harus dilakukan melalui beberapa tahap-tahap antara lain yaitu tahap eksplorasi, tahap penawaran, tahap tawar-menawar, tahap pengesahan. Tahap eksplorasi dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha untuk memahami tuntutan pihak lain ya. Jadi kita mulai apa sih maunya pihak lain itu dalam negosiasi ini. Kemudian kita dari maunya mereka, maunya kita rencanakan perjanjian apa yang mungkin dapat kita lakukan ya. Namun jika dari apa yang tuntutan pihak lain itu mauin tidak pas dengan apa maunya pihak kita, untuk itu kita berikan penawaran ya. Tahap penawaran adalah salah satu pihak memberikan penawaran atau mencapai permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian itu ya. Tadi ada eksplorasi, kemudian beri penawaran, tahap tawar-menawar ya, salah satu yang mengarah pada keuntungan terbaik bagi mereka ya. Demikian juga pihak kita ya, jadi kita mencari win-win solution. Kemudian tahap pengesahan ya. Tahap pengesahan itu bila telah ada kesepakatan persetujuan biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dan seringkali diikuti dengan perincian secara hukum, sehingga pada kedepannya nanti tidak ada pelanggaran dari perjanjian-perjanjian telah dinegosiasikan. Itu penting ya, tahap pengesahan. Jadi kalau ada pelanggaran dari tahap eksplorasi, penawaran dan tawar-menawar yang sudah kita sepakati, kita balik lagi kepada negosiasi yang telah kita capai ya. Harus disahkan ya, diikuti perincian secara hukum. Kemudian komunikasi dalam negosiasi. Negosiasi yang efektif sangat tergantung dengan komunikasi yang efektif ya. Negosiasi yang efektif sangat tergantung dengan komunikasi yang efektif. Langkah praktis untuk meningkatkan komunikasi antara negosiator mencakup ciptakan suatu iklim yang ramah,
dan penuh kerjasama. Buatlah pertanyaan yang bebas dan jelas mengenai posisi masing-masing. Jangan menentang sebelum gambaran keduanya jelas. Strategi dalam bernegosiasi ya. Dalam melakukan suatu negosiasi, yang harus kita perhatikan adalah beberapa hal ya. Strateginya yaitu mengetahui dengan pihak mana dan dengan siapa kita bernegosiasi ya. Harus tahu nih, siapa sih yang kita negosiasi, orang seperti apa, karakternya seperti apa, di mana wilayahnya gitu ya. Nanti dia kalau ngomong seperti apa, bagaimana, kita harus melemah atau kuat, jadi harus tahu banget nih. Kemudian gaya negosiasi apa yang kita gunakan, apakah kita harus lemah, pelan gitu ya, apakah kita harus berkeras, apakah kita harus persuasif gitu ya, apakah ada ini. Jadi kita tahu dari dengan pihak mana dulu, kemudian gaya negosiasi kita tetapkan, gaya negosiasi apa yang kita gunakan. Nah, dari situ kita tahu peluang-peluang khusus bagi kita, bisa menang atau tidak, peluang-peluang kita tahu. Dan selanjutnya kita pertimbangkan kekuatan pihak lain dibandingkan dengan kekuatan kita. Ya, kalau kita berkeras ini, kita akan kalah, jadi kita melemah di sini, berkeras. Jadi begitu ya, bernegosiasi dengan baik. Mempunyai suatu dasar perbandingan atau suatu pedoman umum untuk negosiasi atau penilaian yang berulang-ulang. Negosiasi yang efektif meliputi persiapan ya. Tentukan strategi yang dipakai, memilih sumber, berhadapan dengan pihak lawan, adakan pertemuan pendahuluan, perhitungkan berbagai akomodasi bila diperlukan untuk kekuatan fisik kita. Kemudian pada tahap persiapan mungkin tentukan gladi ya. Jadi kita sebelum negosiasi kita rapat dulu, tentukan apa yang kita ini. Jadi kita tim ini satu persepsi dulu ya, sama dulu. Jangan sampai kita negosiasi tanpa persiapan, ketika sudah bertemu orang kita nggak tahu dan akhirnya dalam tim kita pun pecah gitu. Kemudian pelaksanaan negosiasi diperpanjang. Penerapan negosiasi perlu memelihara iklim yang kondusif dan memperhatikan cara kerja yang efektif. Setelah negosiasi, evaluasi pelaksanaan negosiasi ya. Apakah telah memenuhi sasaran sesuai dengan rencana atau belum? Dibuat suatu catatan apa yang tidak tercapai dan bagaimana cara memperbaikinya. Faktor-faktor yang dapat menyokong keberhasilan negosiasi. Menyokong keberhasilan soal negosiasi adalah punya persiapan diri, gunakan best alternative negotiate agreement (BATNA), ketahui skala prioritas, dengarkan baik-baik pembicaraan pihak lain dan jangan terganggu dengan emosinya, jejaki banyak alternatif, memverifikasi apa yang telah disepakati dan membuat catatan, kemudian adaptasikan strategi kita agar sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. Oke adik-adik, berikut sama-sama telah kita saksikan video